Berhubung stok layangan saya di toko saya sudah habis ya teman-teman ya. Ternyata antusias kalian semua beli layangan ternyata tinggi juga ya. Jadi sekarang saya ingin buat layangan pesanan untuk Shopee lagi. Oke, setelah intro yang satu ini. Tapi sebelum itu, bagi kamu semua yang baru mengklik video ini mungkin ya baru tahu siapa saya, jadi perkenalkan dulu, nama saya I Gede Sugiarta. Nah, dari namanya saja kamu sudah tahu mungkin kalau saya berasal dari Pulau Bali, tepatnya di daerah Karangasem teman-teman. Cuman sekarang saya tinggalnya di Gianyar, jadi bisa dikatakan merantau gitu teman-teman ya. Oke, sebelum bikin layangannya saya bakalan pilih bambu dulu teman-teman. Tapi di video ini saya tidak akan vlogkan saja, minimal ada satu manfaat yang mungkin kamu bisa terapkan di rumah kalau ingin bikin layangan. Jadi saya akan kasih tahu kamu bagaimana caranya bikin layangan bebean dulu ya teman-teman. Dari batang sayap, kemudian ada ekor, kemudian ya pokoknya semuanya gitu. Saya akan kasih tahu caranya meraut gimana gitu ya. Cara saya tentunya, cara kalian mungkin berbeda, mungkin bisa banding-bandingkan lah. Dan saya pun sudah menyelesaikan yang namanya dua layangan teman-teman ya. Untuk ini ada kerangka layangan bebean dan layangan cotek yang size-nya 110 cm gitu ya. Kalau ini nih rangka-rangka sayap semua nih teman-teman. Saya sudah raut tadi pagi ya. Jadi nanti saya akan raut lagi sisanya dan sekaligus kasih tahu ke kamu ya cara meraut layangan versi saya. Jadi saya biasanya kalau bikin layangan itu pakai lap teman-teman sebagai tatakan. Ada dua cara setahu saya, itu ada yang tanpa pakai lap, ada yang pakai lap. Jadi saya biasa itu pakai lap gitu teman-teman ya. Dan ini kotak alat-alat saya yang biasanya saya pakai untuk bikin layangan tuh ya. Ada beberapa seperti lem, pisau ya, pensil, spidol gitu, pokoknya lengkap gitu ya. Oke, di sini ada beberapa rangka yang sudah saya belah-belah tadi, tinggal diraut saja teman-teman. Di antaranya ada ini namanya kerangka untuk ekor atau ya betul ekor ya teman-teman ya. Dan juga ini untuk ini adalah kerangka sayap, kemudian ini lurusnya atau badannya, kemudian ini pinggang, dan ini juga kepala atau tapak di bagian atasnya seperti itu ya. Sekarang kita akan ambil dulu yang namanya ini kerangka sayap yang akan kita raut sekarang ya. Jadi untuk rangka sayap sudah selesai teman-teman. Bisa kamu lihat ini ya. Jadi kalau bikin sayap itu pakai perasaan teman-teman. Saya nggak tahu kuncinya apa. Jadi yang penting kalau rasanya sudah bengkoknya sudah pas, nggak bengkok kanan atau bengkok kiri ya, aman gitu ya. Yang penting rautnya itu jangan terlalu tebal-tebal teman-teman. Yang penting rautnya tipis-tipis saja biar nanti pas gitu. Nih bisa dilihat nih ya. Bisa kamu lihat tuh antara kanan dan kiri pas gitu ya. Wih, mantap teman-teman. Kalau bambunya mendukung, bikin layangan jadi cepet jadinya ya.
Untuk sayap saya akan taruh di sini saja dulu. Nah, sekarang lanjut di proses pembuatan rangka lurusnya. Kalau yang lurus ini gampang teman-teman ya, tinggal dihaluskan saja, tidak terlalu lentur. Buatnya memang harus kaku ya. Jadi maka dari itu gampang-gampang aja. Tinggal dihaluskan saja ini. Nanti tinggal diraut tipis-tipis langsung jadi ya. Pus. Ngidam. Oke, dan ini dia untuk rangka lurus atau badannya teman-teman. Usahakan bikin yang kaku ya teman-teman ya, sekaku mungkin ya, karena kalau lentur nggak bakalan terbang layangannya teman-teman. Ini penopang badan gitu ya kan, biar badannya tegak lurus seperti itu ya. Buat saja yang bulat dan juga jangan lupa bikin yang tidak tajam tentunya di bagian ini nih. Di bagian kulitnya ini usahakan jangan buat yang tajam, nanti kan kena plastik bisa sobek teman-teman, dan kena tangan pun juga bisa luka gitu ya kan. Bikin saja yang halus ya. Untuk sekarang kita lanjut bikin yang namanya ini nih, kepala dan juga pinggang atau tapak di bagian bawahnya. Seperti itu kalau saya biasanya kerja ya teman-temannya, dari atas sampai bawah. Tuh kalkun saya tuh lagi bersantai-santai. Oke. Untuk cara raut tapak atas itu sama saja seperti cara meraut di bagian batang lurus teman-teman. Usahakan bikin yang kaku di bagian tapak atasnya. Bikin yang besar pun juga nggak masalah, karena kalau nanti nuncap kan dia nggak patah teman-teman. Dan juga kalau batang pinggangnya ini buatlah yang sedikit lentur ya teman-teman. Hampir sama lenturnya seperti kerangka sayap, atau mungkin bisa lebih lenturkan lagi sedikit juga nggak masalah, karena kan dia bakalan ngelok itu di bagian pinggangnya biar bagus teman-teman, seperti itu ya. Dan jangan lupa lenturnya itu di ujung, bukan di tengah-tengah. Kalau lenturnya tengah-tengah, kalau kena angin badai kemungkinan bisa patah gitu ya. Maka dari itu di ujungnya saja diraut di bagian sini nih. Nah, seret gitu ya. Oke. Ini kalau perbandingan antara kepala dan pinggang kalau saya bikin ya teman-teman ya. Jadi ada sedikit perbedaan ya, tentunya pasti di bagian kepala itu sedikit lebih kaku dan lebih tebal. Kalau di bagian pinggang itu sedikit lebih lentur. Jadi biasanya kalau saya bikin pinggang itu pipih teman-teman. Boleh saja bulat, itu terserah kamu. Jadi nggak ada harus dan mending gitu ya kan. Jadi untuk bengkoknya itu seperti ini. Tuh ya. Bisa kalian lihat ya. Jadi di bagian tengahnya usahakan itu lebih tebal ya dan lebih besar gitu. Dan untuk di bagian ujungnya usahakan bikin yang sedikit lebih lentur gitu ya. Biar aman aja teman-teman. Kalau bikin bengkoknya di tengah-tengah kemungkinan bisa patah ya kalau kena angin kencang gitu ya. Nah, sekarang lanjut bikin rangka yang terakhir, yaitu bikin ini nih. Ini namanya rangka ekor ya, yang jadi penentu layangan dinamakan layangan bebean. Karena bebean ya punya ekor gitu ya. Jadi di sini sudah saya ukur, nanti saya akan bahas ukurannya di kesimpulan di sesi akhir nanti ya. Sikut apa saja yang saya gunakan gitu. Sama aja sih sebenarnya seperti layangan bebean yang biasa ya. Oke, raut dulu ini ya. Kalau untuk lekukan kaki biasanya saya bikin lekukannya seperti ini teman-teman ya. Nih bisa dilihat ya. Jadi pangkalnya itu yang saya maksud itu di bagian sini. Nanti kan
diambil 10 cm untuk jarak ngikat ke batang lurus kan. Nah jadi ini dia untuk bengkoknya. Nah kalau ini buat yang lentur pun nggak masalah teman-teman, malah wajib lagi buat yang lentur ya. Jadi tujuannya lentur biar bisa ngelok gitu ya kan, biar bisa goyang gitu ya. Seperti ini, usahakan di sini bikin yang kaku ya, yang lurus, sedangkan di bagian ujung ekornya buat yang bengkok seperti joran pancing lah gitu ya kan. Jadi nggak lebih ya dari joran pancing itu ya. Nih ya, baru selesai satu, kita buat yang lagi satunya ya. Nah ini sebentar ya, kita mengasuh dulu teman-teman. Jadi di kucing saya ini sebenarnya di rumah ini nggak mau makan teman-teman. Mungkin di rumahmu juga punya kucing yang nggak mau makan, mungkin bisa tulis di kolom komentar solusinya apa ya. Padahal di rumah sudah saya kasih makan pindang ya, ikan ya, bukan daging, tapi tetap aja nggak mau makan teman-teman, sampai kurus nih. Saya kadang kasihan juga ya, susu dia nggak mau, kadang-kadang apa namanya, chips ya, chips kucing itu ya, itu juga nggak mau dia teman-teman. Jadi saya bingung ya. Mungkin ada solusi, tulis saja di kolom komentar ya. Nih kasihan saya lihatnya nih, padahal pas anakan ini bagus sekali tapi karena kurus dia kayak nggak terurus teman-teman, padahal sudah saya urus ini dengan baik ya. DJ ya pus. Nih, saya akan tunjukkan kepada kamu semua, bahwa kerangka lurus atau kerangka lurus. Ini nih maksud saya nih, karena saya pilih bambunya yang lurus-lurus, yang pas-pas gitu ya kan. Jadi yang kembar gitulah pokoknya. Nih saya akan bengkokkan ya. Tuh ya. Jadinya pas teman-teman, pas, dan bengkok-bengkoknya pun semuanya pas dan presisi. Jangan lupa buat yang lentur, pasti lentur ya teman-teman ya, karena ekor. Jadi nggak usah buat yang kaku-kaku, buat saja yang lentur-lentur seperti ini. Jadi untuk di sini mungkin diambil 10 cm saja untuk jarak ngikatnya. Jadi aman gitu ya. Yang penting kuat gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau mau bikin yang namanya layangan bebean itu gampang-gampang saja teman-teman, asalkan tidak di skip video ini tentunya. Jadi bagi kamu yang memang betul-betul ingin belajar, saya sudah sediakan ya caranya bagaimana, tutorial dasarnya, trik-trik dasarnya, tentunya sesuai dengan pengetahuan saya. Mungkin ada pengetahuan yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Jadi untuk kesimpulannya, ukuran kan sudah tadi di setiap meraut itu kan sudah saya kasih ukurannya. Jadi sebenarnya sikut bebean itu ada di mana-mana teman-teman. Jadi saya nggak perlu lagi bahas bertele-tele pasal sikut-sikutan gitu ya. Jadi begitu ya. Dan untuk sayap bengkoknya seperti ini ya. Tuh ya. Jadi bengkoknya ya bebas, mau bengkok seperti apapun juga diterima kalau layangan bebean teman-teman, asalkan pas saja ya. Kemudian untuk ekornya bengkoknya seperti ini ya, biasa-biasa aja ya. Nah jadi seperti ini nanti ya. Wah kurang ya layarnya ya. Jadi seperti ini dia bentuknya, buat saja yang lentur-lentur ya, tapi jangan terlalu lentur juga. Nanti kalau ekornya lentur, dia akan ngeleper sama seperti kipir atau kepesnya gitu ya kan. Biar nanti bisa ngeloknya bagus, buatlah yang lentur biasa-biasa aja gitu. Untuk ini untuk lurusnya, buat yang kaku tentunya, yang halus tentunya biar nggak tajam-tajam. Dan untuk pinggang dan kepala, untuk kepalanya ini tapak atas ini buat yang kaku juga, dan ini buat yang lentur tentunya nih, lentur ya. Tuh ya, buat yang pipih boleh, buat yang bulat pun juga boleh, tidak ada masalah itu teman-teman ya. Dan kalau untuk guangan itu bikinnya sederhana saja teman-teman. Jadi nggak perlulah saya kasih tahu lagi teman-teman. Cukup buat kerangka seperti kerangka sayap, cuman lebih kaku saja. Tinggal dipasang pita jadi gitu teman-teman ya. Untuk ini saya kasih tutorial untuk bikin layangan bebean yang 110 cm atau 1 meteran gitu ya kan. Jadi mungkin ada yang request, "Beli coba bikin yang 2 meter, 2,5 meter." Itu sama aja sebenarnya teman-teman ya. Jadi gitu aja sih. Kalau misalkan kalau bikin yang lebih besar,
butuh biaya yang lebih besar juga. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Ini karena saya ada jual layangan, jadi nggak bisa berlama-lama. Ini baru jadi satu teman-teman. Tuntutannya itu banyak sekali. Bahkan stok di toko saya sampai habis ya teman-teman ya. Jadi saya ucapkan terima kasih buat kamu semua yang sudah mensupport di YouTube dan juga beli-beli produk-produk dari saya. Jadi saya usahakan bikinnya itu yang maksimal tentunya. Mohon maaf kalau stoknya nggak terlalu banyak, karena begitulah, karena saya kerja sendiri, jadi diharap bersabar saja. Oke, sampai berjumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya.